Perawat wanita ini diperkosa oleh satu pria. Setelah sembuh tidak saja benci, bahkan lagi pakai pakaian yang cantik datang ke penjara. Tidak nonton sampai akhir. Kalian benar-benar tidak terduga. Tujuan yang sebenarnya. Takutkan orang gimana? Miranda seorang perawat yang jago. Tidak hanya ada keterampilan profesional, tapi lagi baik hati. Hubungan dengan kolega juga sangat bagus. Mimpinya yang bisa ada sehari. Menyelamatkan orang yang terluka di meja operasi. Karena pekerjaan begitu, dia lagi masih tidak berwaktu untuk pikir tentang kehidupan cintanya. Begitu saja hanya bisa ketemu teman dari koleganya, Kevin. Dan tempat kencan mereka diputuskan di rumah Miranda. Tanggal ketemu juga sudah jadi. Miranda sedang fokus pada dandan dirinya. Tapi pria ini emangnya datang lebih awal daripada rencana. Miranda yakin ini Kevin yang teman koleganya. Lihat pria itu tidak tolak. Cepatnya biarkan pria ini masuk rumah. Miranda ganti pakaian. Jadi satu gaun putih yang panjang. Yang sangat tarikan pria itu. Dia tidak sengaja bilang. Puji Miranda sangat cantik. Lewati komunikasi yang pendek ini, Miranda lagi sadari yang tidak benar. Tahu pria yang bilang sewenang-wenang ini bukan Kevin. Miranda cobanya keluarkan dia. Tapi pria ini menuju ke pintu tapi tidak keluar. Lagi pegang pintu secara erat lalu kuncinya. Lagi balik. Pegang rambut Miranda. Secara kejam lagi letakkan Miranda di atas meja. Miranda semangat untuk melawan. Tapi tidak bisa. Lagi ditekan atas meja dan perkosa. Setelah selesai perkosa, dia secara takut larikan diri. Orang yang sungguh kencang sudah datang. Dia temukan pintu yang tidak dikunci lagi cepatnya masuk. Tapi baru saja masuk kamar. Lagi ditakutkan dengan yang muncul di depan mata. Miranda dapat perawatan di rumah sakit. Wajahnya memar sekarang. Lagi tidak ada ekspresi yang senang seperti kemarin. Tapi lagi dimotret sebagai bukti oleh pihak polisi. Secara sembarang seperti Miranda yang alat. Miranda yang baring di tempat tidur dan pikir. Ingat situasi hari ini. Dan pria yang perkosanya. Kenangan di kepalanya muncul satu persatu. Akhirnya dia dapat ingat. Pria bernama William yang perkosanya. Sudah berbanyak kali antarkan makanan padanya. Dengan bukti ini, pihak polisi secara cepat sudah identifikasi restoran tempat William bekerja. Lagi bisa tangkap William yang siap lahirkan diri. William ditangkap masuk penjara. Hidup Miranda juga tidak ada motivasi. Kerusakan mental dan fisik buatnya sakit sesak. Tidak bisa jaga putri yang baik. Ayahnya lagi juga sangat sakit hati. Miranda maunya jual rumah ini. Lagi maunya tinggalkan tempat ini. Tapi dengan efek situasi ini, tidak ada siapapun mau beli rumah ini. Jadi Miranda juga tidak ada cukup uang untuk beli satu rumah baru. Saat sudah sembuh secara baik, kembali kerja di rumah sakit. Lagi temukan dua tangannya. Lagi tidak bisa berhenti gemetar. Ini dengan mimpinya. Pastilah akan seperti hancuran. Saat staf laundromat menjawabnya, dia juga lagi tidak bisa tenang seperti kemarin. Jadinya marah dan mudah tersinggung. Lagi penuhnya mengkritik. Saat seseorang yang penuhnya kecewa, Miranda lagi sadari. Siapapun yang menyebabkan masalah harus menyelesaikannya sendiri. Pria ini pakai pakaian yang cantik. Maunya ke penjara. Ketemu pria yang perkosanya. Dan sebabnya kenapa? Karena dia pikir pria yang perkosa samanya baru saja bisa menyelamatkan Miranda dirinya. Setelah lewati malam-malam tidak bisa tidur, dia mulai kirim surat kepada William yang dalam penjara. Bilang mau ketemunya sekali. Di surat yang pertamanya, William juga tolak permintaannya. Karena situasi ini yang sangat dibayangkan. Walaupun begitu, Miranda sekarang bisa hadapi masalah yang buatnya tidak bisa cari ekspresi yang bahagia kemarin. Anda begitu tolak. Jadinya saya lagi terus-menerus tulis. Sampai saja waktu Anda setuju. Rumah tua yang bosankan. Saya lagi perbaiki. Sampai bisa puaskan diri. Takut sama anjing yang sudah gigit saya. Jadi lagi banyak dekatinya. Sampai saja saya tidak takut samanya lagi.
Begitu saja. Miranda seperti kembali pada kemarin. Percaya diri, dermawan, cantik, lembut. Walaupun beberapa surat yang berikutnya belum bisa buka lagi di balik, tapi Miranda masih terus-menerus tanpa bosan. Tulis satu surat demi surat. Saat dia dapat jawaban, ditulis di surat bahwa Anda menang. William akhirnya sudah setuju. Mereka berdua pertama kali ketemu di penjara. William tidak berhenti maaf karena sudah terlukanya. Hati Miranda sudah terhibur. Sangat tersentuh. Dia mulai menghindari masalah, berbicara dengannya. Atmosfer secara bertahap selaras. Tinggalkan penjara. Miranda dengan hati yang senang lagi nyetir ke rumah ayahnya. Dia mulai berikan makanan buat anjing. Dia saat ini nyaman pikir. Berani hadapi semua hal dan kejadian yang pernah sakitkannya. Dia mulai sering ketemu sama William. Dari sudut pandang penonton untuk bilang, hubungan dengan Miranda sama William sekarang seperti pasangan yang saling cintai. Dia dengarkan penderitaan William. Dirinya hanya bisa tenangkannya. Seperti istri yang baik hati. Seperti tunggu suami yang ditangkap bisa dibebaskan. Apalagi karena mau menyenangkan William. Miranda sudah kirim surat yang ada bentuk hati. Apalagi mulai pakai pakaian yang seksi. William rasa cinta dari Miranda buatnya. Di penjara lagi semangat merehabilitasi. Pengampunan Miranda memberinya harapan terhadap kehidupan. Tapi penjahat tetaplah penjahat. Pastilah akan susah untuk ubah sifatnya. Lihat teman penjara lakukan yang tidak bagus dengan surat Miranda. Dia tidak bisa tahan diri. Dengan marah lagi tekankan temannya pada meja. Lalunya dari belakang. Pelan-pelan jilat lehernya. Tidak diduga. William yang biseksual. Tapi dia tidak terus lakukan apa lagi. Karena dia pikir luar penjara lagi ada yang lebih baik. William yakin sama Miranda. Tunggu saat dia dibebaskan. Pastilah akan menebus kesalahan yang dia buat. Kalau Miranda tidak mau ketemunya, dia juga bisa ngerti. Setelah keluar dari penjara, Miranda dapat telepon dari ayah. Karena anjing yang temani ayahnya selama waktu lagi mati. Ayahnya begitu lagi hilang satu teman. Miranda lihat ayahnya yang sedih sesat. Lagi senyum untuk sabarkannya. Lagi bantu ayah mengubur anjing di taman. Miranda hari ini kerja. Lagi dapat satu karangan bunga. Itulah William sudah dibebaskan. Dia buru-buru mau ketemu Miranda. Tapi dia masih belum bagus siap. William lihat wanita yang di depan pintu. Tutup pintu tanpa ragu-ragu. Lagi masuk ke dalam selimut. Lagi main game perang pesawat. Emangnya dia karena Miranda lagi perbaiki hidupnya. Hari ini Miranda selesaikan kerjaan dan pulang. William yang tidak diundang tapi hadir. Sungguhnya sudah takutkan Miranda. Dia lihat ekspresi wajahnya. Lagi mundur beberapa langkah. Dia bilang hari ini mau perbaiki rumah buatnya. Miranda setuju. Dia tidak bilang apa lagi. Lagi ambil alat dan mulai perbaiki. Lihat William sudah jadi baik begitu. Miranda lagi lepaskan perhatian. Wanita ini undang pria yang pernah perkosanya ke rumah untuk perbaikinya. Mereka tidak hanya tertawa dan ngomong. Lagi bersandar dekat satu sama lain untuk mengecat kursi. Tidak ada sedikit saja rasa takut sama orang yang perkosanya. William lihat lubang besar di lonteng. Cepatnya ke toko yang dekatnya untuk beli alat perbaikan. Tapi saat bayar lagi kurang 5 sen. Lagi di depan staf toko. William dari kotak uang gantian bawa 5 sen dan letakkan di meja. Lalunya jahat senyum pada staf itu. Pria ini sedikit saja tidak berubah. Situasi lagi dilihat oleh ayah. William letakkan sepotong kayu sudah tarikan perhatian ayah. Ini adalah kayu di lonteng rumah gadisnya. Penjahat ini kenapa lagi adanya? Ayah cepat pulang dan tanya Miranda. Lalunya baru saja tahu. William sudah kesini untuk bantunya perbaiki rumah. Ini marahkan ayahnya. Tapi dia lagi bilang, kalau tidak begitu, bagaimana bisa sembuhkan lukanya? Saat ini, ayah tiba-tiba rasa gadis yang di depannya sangat aneh. Mereka berdua lagi tidak senang dan pergi. Tapi komunikasi itu lagi
Didengarkan oleh William yang sembunyi di kamar tidur di samping. Pada malam dia menelpon Miranda. Bilang bahwa emangnya dia jangan muncul. Minta maaf karena nyakitinya dengan anggota keluarga. Miranda selesai dengar lagi dorongkannya. Maunya jangan peduli kata-kata ayahnya. Kata ini juga buat William sangat senang. Besoknya, dia lagi ke rumah Miranda untuk bantu. Cuaca sangat panas. Tubuhnya berkeringat. Miranda hati-hati bawanya 1 gelas air. Jarak di antara mereka semakin dekat. Perasaan tidak jelas muncul di hati William. Tiba-tiba dia rasa tidak nyaman. Miranda maunya masuk kamar untuk istirahat. Tunggu sambil William bangun. Miranda pakai gaun yang putih pada hari yang kejahatan terjadi. Duduk di tempat tidur hati-hati rawatnya. Ini bahagiakannya sama sekali. Saat dia mau bangkit dan dekati Miranda, lagi sadari 2 kakinya lagi dikunci. Dia sangat tersesat. Tanya Miranda apa ini. Itulah Miranda dari hati sudah berencana balas dendam. Masih tidak belum menyerah pada William. Karena dirinya mau tunggu sampai waktu yang cocok. Dan serangkaian pertanyaan sebelumnya dengannya. Hanya buat William percaya samanya. Miranda tarik dispenser air ke depannya. Suntik 1 suntikan pada tubuhnya. Dengan ekek obat itu William lagi jatuh koma. Tapi saat bangun, hanya lihat darah dari perineum. Miranda bilang samanya, kalau ikuti polisi, dia ini juga seperti nyita alat kejahatan. Akhirnya Miranda ke samping ayahnya. Bilang samanya, dari hari ini, hantu yang jahat juga tidak bisa menyakitinya. Hukuman terakhir buat William itulah yang benar. Tapi cara ini baik di dalam maupun di luar negeri. Juga yang jangan. Miranda dengan hal yang sakitkannya. Juga seperti ada dendam harus dibalas. Pikir tentang anjing ayah yang tiba-tiba mati. Pikir kenapa dia lagi jadi perawat surgery. Seperti dia bilang. Ketika dia mengambil pisau dan menikam tenggorokan pasien yang tercekik itu. Dapat tepuk tangan. Iblis di dalam dirinya telah terbentuk. Kita sekali lagi ingat. Akan temukan. Iblis dalamnya. Lebih jahat dari yang bisa kita bayangkan.